Oke, Pak, kayaknya belum. Oke, saya sudah rekod. Oke, Baik, siap. Bapak Ibu, kita mulai saja sambil menunggu teman-teman masuk. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Bambang Hadi Prayetno, moderator pada kegiatan pelatihan presentasi menarik kali ini. Adapun pemateri dari kegiatan ini adalah Pak Sugeng. Semua materi sudah di-share, materi level 1 sudah di-share di grup WhatsApp, dan Bapak Ibu sudah mendownloadnya tadi. Baik. Dan perlu diketahui Pak Sugeng, ternyata peserta kita ada yang belum pernah sekalipun buka PowerPoint. Jadi kita nanti akan melakukan, mungkin nanti saya usul Pak Sugeng nanti dibikin 2 grup itu, jadi yang sudah menengah ke atas masuk ke materi yang itu, dan yang dari awal nanti kita tuntun saya ada manggil tetangga saya. Nanti yang dari awal akan saya dampingi Bapak Ibu, tetapi untuk kegiatan ini kita jadi satu dulu. Bagaimana Pak Sugeng, begitu ya? Boleh, Pak. Jadi supaya nanti pesertanya tidak ada yang merasa bosen karena harus mengulang itu lagi gitu ya. Jadi nanti untuk yang peserta yang dari nol, nanti karena ilmu saya masih menengah ke bawah, jadi saya backupnya yang level 0 aja ya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, waktu dan tempat saya serahkan pada Pak Sugeng selaku presenter dari presentasi menarik. Mari kita simak bagaimana membuat presentasi yang menarik untuk pembelajaran kita, apalagi saat PJJ seperti ini. Monggo Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang atas pembukaan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sangat saya hormati Pak Bambang selaku moderator dan pengurus IKI Kota Surabaya. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu guru hebat sebagai peserta Diklat Hari Guru Nasional khusus presentasi yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini kita berjumpa dalam gebyar diklat yang dilaksanakan oleh IKI Kota Surabaya dalam memperingati Hari Guru Nasional. Dan Bapak Ibu kemarin memilih diklat presentasi yang insya Allah mulai dari kegiatan saat ini sampai dengan penutupan nantinya, Bapak Ibu akan belajar bersama dengan saya dan Pak Bambang. Insya Allah Bapak Ibu, saya dan juga Pak Bambang dalam hal ini tidak akan mengajari Bapak Ibu sekalian, karena saya yakin kalau masalah presentasi, guru adalah jagonya. Oke, dan saya lihat Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan diklat ini sudah, dan saya yakin adalah guru-guru yang profesional dan juga merupakan guru-guru yang berpengalaman. Jadi masalah presentasi saya yakin sudah sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, karena judul kita pada saat ini adalah presentasi, sebenarnya presentasi itu adalah proses untuk menyampaikan sebuah informasi kepada audien kita. Itu yang dimaksud dengan presentasi. Apa itu presentasi sudah saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekedar kita literasi bersama-sama Bapak Ibu. Jadi tunggu sebentar.
Baik, sudah kelihatan nggih Pak Bambang? Sudah Pak, sudah jelas. Oke, terima kasih. Rekan-rekan yang saya hormati, ketika Bapak Ibu mendownload materi yang saya sampaikan melalui grup, di situ sudah saya jelaskan apa itu pengertian presentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga menurut Wikipedia. Nah, rekan-rekan, ini untuk merefresh kegiatan kita pada hari ini, pemahaman kita tentang presentasi. Nah, presentasi itu kalau dalam dunia pendidikan itu lebih mengarah pada pemberian informasi yang dilakukan oleh para guru kepada peserta didiknya dalam kegiatan pembelajaran, baik secara luring, tatap muka secara langsung, maupun secara daring. Nah, itu yang dimaksud dengan presentasi. Namun, Bapak Ibu, pada diklat kali ini kita tidak akan belajar bagaimana presentasi yang baik. Jadi kalau presentasi yang baik berarti kan bagaimana berdiri di depan kelas, mengajar yang baik dan sebagainya. Bukan itu yang kita maksudkan dengan diklat presentasi, tetapi yang kami maksudkan dalam diklat presentasi kali ini adalah alat bantu presentasi. Oke, seperti yang kami tuliskan di situ, alat bantu presentasi itu ada notebook, komputer, LCD, proyektor, mikrofon, ada laser pointer, dan software desain presentasi. Dan diklat kita pada kali ini kita akan fokuskan pada software desain presentasi. Perlu kami sampaikan sedikit Bapak Ibu, software desain presentasi itu sangat banyak yang beredar di sekitar kita di dunia internet dan sebagainya, mulai dari gratis, open source, kemudian ada juga yang berbayar Bapak Ibu. Nah, yang open source itu salah satunya adalah OpenOffice, kemudian kami tuliskan di materi ada APC OpenOffice, kemudian Impress Presentation, Kingsoft Presentation, dan sebagainya. Itu gratis. Cuma di dunia pendidikan kita, OpenOffice, kemudian software-software seperti ini jarang digunakan. Malah yang sering digunakan itu adalah yang berbayar. Dan yang paling terkenal adalah Microsoft Office PowerPoint. Nah, entah ngapunten, ini Pak Bambang gitu. Apakah statusnya yang berbayar itu di laptop kita ikut berbayar atau tidak, itu urusan kita masing-masing Pak Bambang. Pada diklat kali ini kita tidak akan membahas itu Bapak Ibu. Yang penting ingin kami sampaikan di awal bahwa pada diklat ini kita akan belajar bersama tentang salah satu alat bantu presentasi, yaitu software Microsoft Office PowerPoint. Baik Bapak Ibu, perlu kami kenalkan di sini. Microsoft Office PowerPoint itu versinya sangat banyak Bapak Ibu. Mulai tahun 1990, Office sudah diterbitkan oleh Microsoft. Mulai dari Office 10, 15, 16, dan sebagainya. Kemudian yang paling terkenal itu ada Office 2003. Yang ini. Okay. Kemudian ada 2007, kemudian berlanjut 2010, 13, 16, 2019, dan terakhir adalah Microsoft 365. Nah, Bapak Ibu, kami sarankan Bapak Ibu dalam kegiatan kali ini untuk menggunakan Microsoft Office 2010 ke atas sampai yang tertinggi yaitu Office 365. Mohon maaf, dan Bapak Ibu sekalian mungkin saya akan mengenalkan bahwa pada kesempatan kali ini yang saya pakai adalah Microsoft Office 365 atau Microsoft 365. Jika Bapak Ibu nanti menggunakan Office 2019, 16, 13, 2010, insya Allah intinya sama Bapak Ibu, yang berbeda hanya sedikit tampilannya saja. Mengadakan ibadah cuma ini berapa waktu yang lalu saya sempat sebenarnya minta sebagaimana apa itu bingung ya Pak Bambang? Jawaban dari Gus Tugas. Kenapa Pak? Oh, ada suara masuk ya? Ada, oh iya. Oh sebentar, saya mute semuanya dulu aja. Oke Pak. Boleh itu seharusnya. Mohon maaf suaranya. Oke Pak. Oke Pak Sugeng, silakan di
nyalakan mikrofonnya. Yang lain tolong di off dulu mikrofonnya biar selesai. Nanti ada waktu untuk tanya jawab. Monggo Pak Sugeng. Baik, saya sampaikan sekali lagi rekan-rekan bahwa dalam kesempatan diklat kali ini saya akan menggunakan Microsoft 365 atau Office 365 versi desktop, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menggunakan versi Office di bawahnya seperti Office 2019, Office 2016, Office 2013 dan seterusnya, insya Allah intinya sama, hanya berbeda pada beberapa tampilan saja. Kemudian ada beberapa fitur yang mungkin tidak dimiliki oleh Office di bawahnya. Oleh sebab itu, jika Bapak Ibu ingin memiliki fitur-fitur yang lengkap, maka saya sarankan untuk mengupgrade Office Bapak Ibu sekalian. Tentu saja untuk bisa mengupgrade itu Bapak Ibu harus download, kemudian menginstal versi Office yang Bapak Ibu inginkan. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Tutorial akan saya tutup. Silakan Bapak Ibu sekalian nantinya untuk membaca tutorial itu. Dan perlu kami sampaikan bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini, pada tahap awal, karena tadi juga kemampuan dari peserta, ada yang mulai dari nol, ada yang mungkin sudah pernah, ada yang menengah, mungkin bahkan ada yang sudah pada tahap expert, Pak Bagus, Pak Bambang. Iya. Maka kami mohon apa yang akan kami sampaikan adalah rata-rata tengah, gitu Pak Bambang ya. Nanti yang mulai dari nol, insya Allah akan kami bantu 100%, jangan khawatir. Bagi Bapak Ibu yang sudah mahir, sudah expert, malah kami mohon nanti bersedia kiranya untuk membagikan ilmunya kepada peserta-peserta yang lain dan juga kepada kami. Baik Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, mari kita bersama-sama, ini sekalian perkenalan juga bagi yang baru. Office 365 itu ada yang versi online, versi online itu Bapak Ibu bisa membukanya pada browser Bapak Ibu sekalian dengan alamat office.com. Nah seperti ini Office online Bapak Ibu. Nah silakan masuk seperti ini. Tetapi hari ini kita tidak akan membahas Office online, tetapi kita akan membahas Office offline atau desktop version. Dan pada kali ini kita akan khusus membahas pada Microsoft PowerPoint. Caranya bagaimana untuk membuka PowerPoint? Jika Bapak Ibu menggunakan Windows 10 seperti saya, silakan klik Start Menu seperti ini Bapak Ibu. Kemudian klik shortcut PowerPoint. Ada juga di All Apps di sini. Bapak Ibu tinggal cari PowerPoint seperti ini. Silakan diklik. Nah, yang membedakan ini Bapak Ibu di pop up tertulis punya saya Microsoft PowerPoint 365. Kemudian mungkin punya Bapak Ibu akan bervariasi tergantung pada versi Office yang Bapak Ibu gunakan masing-masing. Baik, sekalian perkenalan Bapak Ibu. Di Office 365 seperti ini, ketika pertama kita membuka aplikasi atau software Office 365, kita akan disediakan halaman utama seperti ini. Di sini Bapak Ibu kita diberikan pilihan. Yang pertama di halaman ini ada blank presentation jika kita ingin membuat presentasi dari nol, dari halaman kosong. Kemudian di sini ada template-template yang bisa kita gunakan. Kemudian di bawahnya ada recent. Nah ini adalah presentasi yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi Bapak Ibu jika kita ingin membuat sebuah presentasi kosong langsung saja klik blank presentation. Tetapi jika Bapak Ibu ingin mengedit file-file yang pernah Bapak Ibu buat, silakan klik di bawahnya ini. Nah, di bawah ini silakan dicari. Kalau sudah ketemu, silakan langsung diklik. Kita coba pada hari ini, kita mulai dari bagaimana membuat blank presentation seperti ini. Baik, ini halaman utama Bapak Ibu dari Office Microsoft PowerPoint. Insya Allah tampilannya hampir sama, mulai dari 2010, kemudian versi 2013, 16 sampai 2019 hampir seperti ini. Mungkin hanya pewarnaan, kemudian font-fontnya yang berbeda. Intinya hampir sama seperti ini. Yang pertama, rekan-rekan, saya kenalkan di sini di atas. Di atas ini ada tab, ada tab-tab menu seperti ini.
Nah, dari setiap tab itu dikelompokkan masing-masing fungsi dari tab tersebut. Nah, pada tab yang pertama yaitu tab Home. Nah, di sini Bapak Ibu, kita disediakan berbagai macam alat untuk membuat sebuah presentasi. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama. Saya akan preview sedikit sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana memasukkan teks ke dalam PowerPoint kita. Ada beberapa cara untuk memasukkan teks. Yang pertama, di sini langsung Bapak Ibu tuliskan. Saya yakin yang sudah pernah membuat PowerPoint tidak akan mengalami kesulitan di sini. Silakan langsung diketikkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga cara yang kedua, jika Bapak Ibu ingin membuat dengan model yang lebih bagus, maka Bapak Ibu bisa menggunakan tab Insert. Oke, sekali lagi tab Insert, kemudian masuk ke Word Art. Nah, seperti ini. Silakan diklik seperti ini Bapak Ibu. Kemudian pilih model tulisan yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan Bapak Ibu menginginkan tulisan seperti ini, silakan diklik. Nah, akan muncul di tengah-tengah ini, silakan boleh diseret ke atas, ke bawah, kanan, kiri, Bapak Ibu. Kemudian kita berikan judul presentasi, misalkan seperti ini. Baik, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Word Art seperti ini, maka alangkah lebih baiknya yang lain seperti ini kita hapus. Nah, kita hapus saja karena fungsinya sudah digantikan dengan Word Art ini. Baik. Langsung Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mengkustomisasi teks ini. Caranya bagaimana? Langkah pertama, Bapak Ibu harus menseleksi atau memblok seluruh teks yang ingin Bapak Ibu custom. Nah, setelah terseleksi seperti ini, maka selanjutnya di atas akan muncul shape format seperti ini. Silakan diklik. Nah, di sini Bapak Ibu, di atas ini Bapak Ibu diizinkan dan diberi fitur untuk merubah warnanya. Oke, ini warna dari isi teks. Nah, kalau Bapak Ibu pilih seperti ini, warnanya akan berubah. Di bawahnya juga, jika Bapak Ibu ingin memberikan warna dari sebuah gambar, nah ini yang mungkin tidak sering kita gunakan. Biasanya kita kan hanya pilih sini saja. Nah, kita juga diberi pilihan untuk menjadikan sebuah gambar sebagai judul, sebagai background dari teks kita. Caranya bagaimana? Klik picture. Kemudian from file. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian silakan dipilih gambarnya. Misalkan saya punya gambar seperti ini misalkan. Oke, saya pilih insert. Oke. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Gambar yang kita masukkan akan menjadi background dari teks kita. Nah, ini akan jauh lebih bagus. Kalau biasanya teksnya besar, kita bisa memasukkan foto kita misalkan, maka akan menjadi background di sini. Nah, ini caranya seperti ini. Kemudian di sini juga di bawahnya text fill ada text outline. Ini untuk merubah pinggiran dari teks kita. Jadi sama seperti tadi, silakan diseleksi, kemudian pilih text fill-nya. Misalkan ini, nah maka pinggirannya warnanya akan berubah. Kalau Bapak Ibu tidak suka ada pinggiran, silakan di no outline saja. Diklik di sini, maka dia akan tidak memiliki pinggiran. Seperti itu. Saya pakai bahasa umum ya Bapak Ibu, tidak bahasa teknis, biar yang mulai dari nol sampai yang mahir bisa mengikuti dan memahami apa yang saya sampaikan. Baik, ini caranya seperti ini. Kemudian di bawahnya ini, Bapak Ibu, ini kita bisa merubah bentuk dari tulisan kita. Oke. Apakah mau dikasih shadow seperti ini, ataukah dikasih reflection? Reflection itu bayangan di bawahnya, apakah glow dan sebagainya. Bapak Ibu bisa pilih di sini. Juga bisa memilih transform seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu klik, bentuknya akan berubah seperti ini. Nah, kalau dia ingin tambah lengkung, tinggal Bapak Ibu
tarik ke bawah. Nah, dia akan menjadi melengkung seperti ini. Baik. Ini adalah cara pengelolaan teks, Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu merubah dari tampilan sebuah teks seperti ini, Bapak Ibu juga bisa merubah dari fontnya. Bagaimana merubah fontnya? Sekali lagi di blog seperti ini. Kalau saat ini kita berada pada save format, kita kembali masuk ke home, Bapak Ibu. Kemudian di sini, di tab home ini, ada font. Silakan diklik fontnya, kemudian Bapak Ibu pilih font mana yang Bapak Ibu inginkan. Nah, misalkan saya pilih font ini atau font ini, nah jadinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kurang besar maka di sampingnya font itu ada tanda untuk membesarkan dan mengecilkan huruf atau ukuran huruf. Misalkan tadi 54 saya jadikan 66. Nah, jadinya seperti ini. Oke, ini adalah cara untuk mengelola teks dalam presentasi kita. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, Pak, punya saya kok fontnya sedikit, punya teman saya kok banyak. Nah, jawabannya adalah font yang asli disertakan dalam Microsoft PowerPoint itu memang terbatas, Bapak Ibu. Untuk memiliki font yang beraneka ragam, Bapak Ibu bisa mencari di internet. Nah, ini fitur tambahan yang ingin kami sampaikan. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu buka browsernya seperti ini. Kemudian cari font. Nah, misalkan seperti ini, font kaligrafi misalkan. Silakan diklik seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan disediakan berbagai macam ratusan mungkin ribuan font di sini. Nah, salah satunya adalah www.1001font.com. Silakan diklik. Nah, kalau sudah silakan Bapak Ibu cari font yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini untuk mempercantik presentasi kita. Misalkan kita ingin menggunakan font ini. Oke, silakan di-download Bapak Ibu. Nah, di pojok kiri bawah ini rekan-rekan akan muncul downloadan dari font kita. Judulnya adalah Lime Glory Caps. Silakan diklik, dibuka Bapak Ibu. Nah, kalau kita buka menggunakan WinRAR, akan muncul font seperti ini. Double klik pada fontnya. Nah, ini font Lime Glory Caps. Silakan diinstal. Oke, install. Tunggu sampai menghilang. Nah, kemudian tanda install tidak bisa kita klik lagi. Itu tandanya bahwa font ini sudah masuk ke dalam Microsoft Office kita. Silakan ditutup. Oke, Bapak Ibu. Lime Glory Caps. Oke, kalau sudah kita minimize, kita coba di sini. Kita blok lagi. Nah, kita cari di sini. Lime Glory. Oke, Bapak Ibu. Kalau font yang kita install belum ada seperti ini, biasanya langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus merestart aplikasi presentasi kita. Oke, jangan lupa sebelum direstart Bapak Ibu, kita tadi kan belum menyimpan aplikasi presentasi kita, silakan disimpan dulu. Oke, klik save. Oke, saya tutup lagi tanda save ini. Kemudian silakan diberi misalkan Vicon 1 diklat presentasi. Save Bapak Ibu. Untuk Office 365 seperti ini, dia akan ada pilihan otomatis pada penyimpanan OneDrive. Nah, untuk memilih tempat yang lain silakan klik more option seperti ini. Ya, kita klik browse. Kita simpan di sini misalkan. Oke, Vicon 1. Kalau sudah kita tutup, kita buka lagi Bapak Ibu. Tadi saya simpannya di dokumen, di Klatiki.
ada Vicon 1. Oke, ini. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita coba, kita blok lagi, kita cari Lime tadi judulnya. Nah, ini Lime Glory Caps. Nah, jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah font yang sudah kita download tadi, kemudian kita masukkan ke dalam Microsoft PowerPoint kita. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa sekali kita install font, maka seluruh font itu bisa digunakan pada semua Office, bukan hanya PowerPoint. Bisa kita buka pada Word, Excel, dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencari font yang lain, caranya sama persis seperti yang kita praktekkan tadi. Silakan buka browser, ketikkan judul fontnya, kemudian download, install, restart PowerPoint-nya, kemudian silakan diubah fontnya seperti ini. Nah, ini cara pertama untuk memperindah dan mempercantik teks kita. Baik, untuk judul Bapak Ibu, untuk teks saya kira Bapak Ibu udah paham sampai di sini. Untuk memasukkan teks selanjutnya, untuk memasukkan teks selanjutnya, Bapak Ibu sama seperti insert, kemudian klik quote art seperti ini. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan nama, ya silakan ditambahkan seperti ini. Oke, misalkan seperti ini. Mau ditaruh dimanapun terserah Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada patokan bahwa presentasi itu harus menaruh nama di bawah, di tengah, di samping, tidak Bapak Ibu. Ini bebas, terserah Bapak Ibu sekalian mau taruh mana. Sama seperti tadi untuk mengubah fontnya, masuk ke home. Ini Bapak Ibu masuk ke home, kemudian ada di sini. Coba menggunakan yang lain. Misalkan menggunakan ini. Warna di sini bisa juga kita rubah Bapak Ibu. Kemudian besar kecilnya bisa kita besarkan, kecilkan di sini. Untuk pengelolaan teks, baik pada judul maupun pada materi, caranya sama seperti ini, Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi, jika Bapak Ibu ingin memiliki font-font yang beraneka ragam, silakan download di internet. Itu jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana memberikan background pada PowerPoint kita. Ini Bapak Ibu. Nah, background PowerPoint, Bapak Ibu, untuk memberikan background ini, langkah yang pertama yang biasa kita pakai adalah langsung pada background PowerPoint. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah klik kanan, kemudian format background. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul background. Saya ulangi. Terutama bagi yang baru memulai PowerPoint, silakan klik kanan pada area kosong, kemudian format background. Di sini rekan-rekan, kita akan diberikan beberapa pilihan cara memasukkan background. Solid fill. Solid fill jika ingin memberikan warna pada background kita ini. Misalkan menggunakan warna kuning, nah seperti ini. Kalau warnanya biru dan sebagainya. Jadi seperti ini. Kemudian gradient fill. Nah, gradient fill itu Bapak Ibu satu warna, tetapi biasanya atas, bawah, dan tengah itu ada perbedaan warna seperti ini. Dan pengaturannya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian picture or texture. Ini jika Bapak Ibu memberikan background berupa gambar atau tekstur. Caranya bagaimana ingin memasukkan gambar? Silakan Bapak Ibu insert di sini di bawah, insert from file. Kalau Bapak Ibu ingin memasukkan gambar dari gambar yang ada di dalam laptop kita, silakan dicari. Misalkan di menu download, kalau Bapak Ibu sudah download.
silakan dicari Bapak Ibu. Kalau sudah ada yang cocok, misalkan gambar ini, silakan klik insert. Nah, maka otomatis gambar itu akan menjadi background. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ada pattern. Nah, pattern itu gambar seperti ini. Bapak Ibu bisa memilih patternnya seperti apa, kemudian warnanya seperti apa. Ini bebas Bapak Ibu kreasikan. Di bawahnya ada hide background grafik. Nah, ini kalau kita ingin menyembunyikan background grafik dari PowerPoint kita. Baik. Yang ingin kita pelajari, ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, bagaimana memasukkan gambar. Nah, yang ini. Tadi pertama adalah memasukkan gambar dari laptop yang seperti kita pelajari tadi. Yang kedua, Bapak Ibu, kita sama memasukkan gambar dari laptop, tetapi gambar yang kita masukkan adalah gambar yang bisa bergerak. Nah, itu akan jauh lebih mempercantik dan memperindah PowerPoint kita. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada gambar animasi air terjun, silakan diinsertkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadinya seperti ini. Kita lihat, kalau dijadikan background ini bisa bergerak atau tidak. Nah, bisa Bapak Ibu. Ketika di play, dia akan bergerak seperti ini. Tinggal kita sesuaikan ini. Kita tata yang bagus untuk penempatan gambar-gambarnya, kemudian nama dan sebagainya. Silakan sesuaikan. Warnanya kalau tidak kelihatan, silakan diubah Bapak Ibu dan sebagainya. Sampai sesuai antara teks dengan background yang Bapak Ibu gunakan. Nah, ini cara yang kedua, yaitu memasukkan gambar beranimasi atau gambar bergerak. Dan gambar ini rekan-rekan adalah gambar yang berekstensi GIF. Berarti GIF. Bagaimana cara mencarinya kalau Bapak Ibu belum punya gambar seperti ini? Cara mencarinya adalah silakan Bapak Ibu cari di internet seperti ini. Kemudian langsung saja ketikkan background PowerPoint misalkan. Belakangnya tambahi modelnya. Misalkan pemandangan alam, misalkan luar angkasa dan sebagainya. Coba kita luar angkasa, space. Nah, misalkan seperti ini. Nah, belakangnya jangan lupa titik GIF. Ya, Bapak Ibu. GIF. Klik. Nah, seperti ini. Klik image agar pencarian kita lebih beragam. Nah, yang ada tulisan GIF, GIF, GIF ini adalah gambar bergerak, Bapak Ibu. Silakan diklik. Nah, bergerak seperti ini. Bapak Ibu pilih gambar mana yang ingin Bapak Ibu gunakan sebagai background PowerPoint kita. Nah, kalau sudah ada yang cocok, silakan klik kanan, simpan gambar sebagai. Nah, seperti ini, taruh di tempat yang Bapak Ibu inginkan, simpan. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi Bapak Ibu ke PowerPoint kita. Nah, misalkan kita ingin merubah gambar ini, caranya gampang, klik kanan, kemudian format background lagi, insert, from file, kemudian silakan cari gambar yang kita download tadi. Ini misalkan, kemudian klik insert. Otomatis akan berubah gambar background kita. Dan ketika dijalankan seperti ini, dia akan bergerak. Nah, ini salah satu cara untuk mempercantik dan memperindah tampilan PowerPoint kita dengan menambahkan gambar animasi atau gambar bergerak melalui laptop. Baik. Selain melalui laptop, Bapak Ibu, kita juga bisa langsung menambahkan gambar animasi ini langsung dari stock image. Kalau stock image, rata-rata itu adalah gambar yang tidak bergerak seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal mencari gambar-gambar yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan gambar ini, silakan diklik. Kalau sudah, klik insert. Otomatis dia akan menjadi background PowerPoint kita. Kemudian selain ini ada juga
Baik. Saya lari lagi ke background PowerPoint. Nah, di sini selain stock image juga ada online picture. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan fitur ini, silakan klik online picture seperti ini. Kemudian silakan ketikkan pencarian di sini. Misalkan pencariannya air terjun misalkan. Nah, kalau mau di GIF, silakan ditambahkan tanda GIF di belakangnya, Bapak Ibu. Oke. Kita coba gambar yang ini. Kita klik, pilih, kemudian klik insert. Nah, maka apa yang kita pilih tadi akan menjadi background dari PowerPoint kita. Kalau kita play, nah jadinya seperti ini. Untuk teks, tinggal kita sesuaikan Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin ini dipindah, diganti teksnya yang ini dipindah agak ke kanan. Nah, seperti ini. Silakan disesuaikan menurut selera Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Ini cara memasukkan gambar ke dalam presentasi kita agar presentasi kita menjadi jauh lebih menarik lagi. Ada satu model Bapak Ibu yang selama ini beredar. Kita membuat sebuah desain sendiri, kemudian seluruhnya sama. Nah, kali ini saya tidak akan berbagi dengan Bapak Ibu dengan model seperti itu. Kenapa? Karena itu apa ya, dalam satu slide dengan slide yang lain itu akan memiliki model yang sama sehingga sedikit akan membosankan tampilannya ketika ditampilkan ke anak-anak kita. Tetapi ketika satu slide dengan slide yang lain diberikan animasi yang beraneka ragam, berbeda-beda, nah biasanya khusus untuk anak-anak itu akan jauh lebih menarik minat mereka untuk mengikuti pembelajaran yang kita gunakan. Dan salah satunya Bapak Ibu adalah memberikan background berupa gambar yang beranimasi atau bergerak seperti ini. Itu akan jauh lebih menarik perhatian. Nah, Bapak Ibu, kembali pada teks. Bagaimana kalau kita ingin merubah teksnya? Silakan lakukan seperti awal kita praktekkan tadi. Oke. Animasi teksnya diolah sedemikian rupa sehingga teks akan cocok dan sesuai dengan background yang kita gunakan. Kuncinya di situ. Baik, kita lanjutkan. Apakah bisa, Bapak Ibu, menggunakan video sebagai background PowerPoint? Jawabannya bisa, Bapak Ibu, sangat bisa. Caranya bagaimana? Saya tunjukkan di sini. Kalau Bapak Ibu menggunakan format background di sini, ya di sini hanya disediakan untuk menggunakan solid, gradient, picture dan sebagainya. Tidak ada pilihan untuk menggunakan video. Nah, bagaimana cara memasukkan video sebagai video background PowerPoint? Caranya adalah silakan menggunakan tab insert. Ini kita masuk ke tab insert. Oke. Kemudian silakan klik media, video, kemudian video on my PC atau my computer. Bapak Ibu silakan cari videonya. Misalkan video yang akan saya gunakan adalah video ini. Silakan diinsertkan. Oke, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, silakan klik kanan, send to back. Oke, kemudian kita atur besarnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur supaya besarnya sama seperti ini. Oke, kemudian kita tata kembali penempatan dari teks kita. Kalau sudah, klik lagi videonya. Kemudian di kanan ini Bapak Ibu ada muncul tab baru yaitu tab playback. Silakan klik di sini. Automatically. Artinya apa? Ketika kita play atau mainkan via PowerPoint kita, maka dia akan berjalan secara otomatis.
Kemudian di sebelah kanan ini ada loop until stop. Silakan di loop Bapak Ibu. Agar apa? Agar ketika video yang di play ini habis, tetap dia akan berjalan lagi mulai dari awal. Jadinya seperti apa Bapak Ibu? Kita slide-show-kan. Jadinya seperti ini. Maaf Pak, bisa diulang Pak, soalnya di sini tadi sinyalnya nge-lag Pak. Oke Bu, halo. Iya Pak, ini dari Bu Puji Pak. Oh, oke Bu Puji. Kita. Iya tadi sinyalnya nge-lag Pak, waktu dari mulai Bapak memberikan dari memasukkan video tadi, Oh, gitu. nge-lag sinyalnya Pak. Mohon maaf Pak. Jangan khawatir Bu Puji. Nanti jika Ibu lupa, kesulitan dan sebagainya di tutorial, insya Allah sudah saya berikan secara detail Bu, langkah demi langkahnya. Jangan khawatir. Oke, silakan dibaca lagi, diikuti kembali secara pelan-pelan. Nonton Ibu. Oke, terima kasih Pak. Oke, yang ini saya ulangi dulu. Saya hilangkan dulu ini format background-nya. Oke, saya putihkan lagi seperti apa Bapak Ibu. Oke. Saya lanjutkan. Bagaimana jika kita ingin menambahkan video menjadi background PowerPoint kita, presentasi kita? Caranya adalah klik tab insert, kemudian pilih media, pilih video, kemudian video on my PC, video on my computer. Ada yang seperti itu tulisannya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, cari video yang ada di PC kita. Video mana yang ingin Bapak Ibu gunakan sebagai background. Misalkan saya pilih ini, Islamic background ini. Silakan klik insert. Baik. Otomatis video yang kita masukkan akan muncul di sini Bapak Ibu. Caranya bagaimana agar video ini menjadi background? Caranya klik kanan pada video, kemudian send to back seperti ini. Kemudian silakan ditata Bapak Ibu. Ini saya seret ke sini supaya menjadi full. Saya seret ke bawah. Nah, dia akan jadi full screen, full halaman seperti ini. Baik. Kemudian selanjutnya, klik lagi pada video Bapak Ibu. Pada tab playback ini, silakan diklik tab playback. Kemudian di tengah-tengah ada start. Kita pilih tab videonya menggunakan otomatis. Supaya apa? Supaya dia berjalan secara otomatis. Loop until stop kita klik juga supaya apa? Kalau videonya habis dan kita belum berpindah halaman, maka video itu akan diulang kembali. Nah, kalau sudah, jangan lupa Bapak Ibu, teks yang kita sudah buat tadi, Bapak Ibu sesuaikan penempatannya. Warna dan sebagainya boleh Bapak Ibu rubah dan sebagainya, sesuaikan supaya tampilan dari teks dan juga tampilan dari background itu sesuai. Kalau sudah sesuai kita cek, kita playkan seperti ini. Bentar. Enggak jalan ya? Bentar. Harusnya ini jalan Bapak Ibu karena ini video. Bentar. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf ini kok agak error ketika saya play. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memasukkan video seperti ini, kemudian kita slideshow, maka video itu akan berjalan seperti ini. Coba kita pakai video yang lain Bapak Ibu. Saya cepat, okay. Kita masuk lagi ke insert, kemudian media. Cara troubleshoot seperti itu Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan, Bapak Ibu bisa mengulangi lagi dari awal. Hapus dulu videonya, kemudian masukkan video yang lain. Nah, caranya masukkan lagi videonya, misalkan. Oke, saya coba. Nah, coba ini ya Bapak Ibu.
hanya mencoba saja. Oke. Send to back, jangan lupa supaya video kita berada pada background. Nah, ini silakan disesuaikan. Coba saya play apakah jalan. Nggak bisa juga, Bapak Ibu. Pak Bambang, halo. Halo, ya. Ini kok nggak bisa jalan ya Pak Bambang? Apa ada masalah ketika berzoom ya? Coba videonya dijalankan dulu, bisa nggak dijalankan di luar? Bisa Pak. Coba dijalankan aja. Tadi malam saya cek jalan. Coba dijalankan. Tuh nggak bisa ya? Oh, tidak bisa kan ya? Nah, tidak bisa juga kan ya? Jadi bukan kesalahan di PowerPoint. Jadi perlu dipastikan videonya itu bisa dijalankan. Oh gitu ya. Oke. Coba cari video yang bisa dijalankan. Kita cek dulu Bapak Ibu. Nah, itu kelihatannya playernya Pak Sugeng yang perlu diupdate. Nah, ini. Itu kan ada kesalahan kodek ya? Iya, betul. Coba pakai VLC, media player. Kita coba pakai yang lain. Nah, jalan. Ini ya, jalan. Jalan berarti itu ada player berkaitan dengan office-nya Pak Sugeng yang perlu diupdate, Pak. Nah, iya, betul. Seperti itu Bapak Ibu, kadang kendala di lapangan ketika kita mencoba sebuah aplikasi. Nah, ini jalan ternyata. Jalan. Sudah jalan. Sekarang dicoba dimasukkan lagi, Pak. Media player itu gandengannya dengan window kan? Iya, ya. betul. Oh, coba lagi insert video. Oke, kita coba lagi Bapak Ibu. Nah, coba saya play dulu. Nggak jalan kan, Pak? Iya. Nah, itu berarti ada kaitan dengan player yang ada di PowerPoint. Bisa jadi. Coba itu Pak, ambil video dari YouTube aja yang udah langsung kan bisa di itu. Oke, perlu kami sampaikan Pak Bambang dan juga rekan-rekan, untuk video dari YouTube itu tidak bisa kita jadikan sebagai background PowerPoint. Kenapa? Ini kasus yang ada di Office 365 ini, Bapak Ibu. Oh, gitu. Jika menggunakan video dari YouTube, maka video itu akan terputar atau terplay di atas semua semua bahan yang ada di sebuah halaman. Jadi kalau kita jadikan sebagai PowerPoint ini sebagai background, maka judul, teks dan sebagainya itu tidak akan kelihatan. Oh gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu hanya bisa menggunakan video dari online itu sebagai bantuan bahan ajar saja. Seperti ini. Baik, intinya seperti itu Bapak Ibu rekan-rekan. Ini ada trouble di Office saya. Insya Allah nanti saya cari dulu jalan keluarnya. Tapi intinya adalah saya sampaikan lagi, ketika Bapak Ibu ingin menggunakan sebuah video, maka klik insert, kemudian media, video on my PC. Jalannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pilih videonya. Oke, saya ulangi. Insert. Nah, di sini kalau sudah silakan send to back, ini wajib Bapak Ibu. Kemudian silakan diatur seperti ini. Kemudian pastikan juga bahwa Bapak Ibu mengatur playback-nya, ya, klik pada video, klik playback, kemudian pada sequence ini start, pilih otomatis. Maka ketika Bapak Ibu menjalankan presentasi, maka otomatis video ini akan berjalan dan menjadi background dari PowerPoint kita. Dan insya Allah dengan memberikan video sebagai background PowerPoint, maka tampilan dari presentasi kita jauh lebih hidup dan lebih bagus lagi. Cuma kuncinya adalah penempatan teks dan juga penempatan video itu harus sesuai.
supaya Bapak Ibu match dan sinkron antara tempat teks dan juga video yang kita gunakan. Ini cara pertama. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membuat halaman baru dari presentasi kita. Bagaimana caranya? Silakan diklik pada pojok kiri ini, Bapak Ibu, di preview ini. Silakan enter seperti ini. Sudah bisa. Atau Bapak Ibu di tab home, ini di sini ada new slide. New slide. Ini langsung bisa. Atau jika Bapak Ibu ingin menentukan slide baru itu modelnya seperti apa, maka pada tab home new slide ini di sini ada tanda panah kecil yang ke bawah. Silakan klik Bapak Ibu. Di sini ada pilihan-pilihan dari model halaman presentasi yang akan kita buat. Ini contohnya. Jika Bapak Ibu ingin membuat sebuah perbandingan, maka klik tab comparison ini. Kalau ingin memberikan halaman yang dibagi menjadi dua, yang berisi dua konten, dua isi, klik two content ini. Kalau ingin menggunakan yang lain, silakan Bapak Ibu pilih di sini. Silakan. Bebas sesuai dengan kehendak Bapak Ibu sekalian. Kita coba dengan blank presentation. Saya lebih suka menggunakan blank presentation. Kenapa? Karena kita jauh lebih bebas untuk berkreasi di sini. Baik. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah materi yang menarik di sini. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, mohon kita perhatikan dan kita sepakati bersama-sama. Namanya presentasi yang kita gunakan ini adalah PowerPoint, Bapak Ibu. Nah, karena PowerPoint, maka jangan berisi teks, dan teks. Kalau berisi terlalu banyak teks, tulisannya kecil dan sebagainya, maka dia akan menjadi sebuah diktat atau sebuah modul. Nah, selama ini banyak di antara kita, terutama para guru, terutama jika membuat sebuah halaman presentasi, itu berubah halaman presentasinya menjadi modul. Nah, yang saya sarankan di sini jangan seperti itu Bapak Ibu, karena kita adalah PowerPoint, maka usahakan yang kita buat adalah sebuah poin-poin penting yang kita tampilkan di sini. Dan poin-poin penting itu usahakan kita tambah dengan animasi Bapak Ibu. Nah, misalkan pertama Bapak Ibu, untuk mencari animasi-animasi yang sesuai, misalkan saya akan membuat materi yang sesuai dengan bahan ajar saya, yaitu misalkan tata cara jujur, atau saya biasanya menyebutnya sebagai rumus jujur misalkan. Nah, untuk membuat sebuah rumus jujur ini Bapak Ibu, jangan ditulis ya, misalkan hanya diketik saja, kemudian pakai ini, tulis rumus jujur 1, 2 dan sebagainya. Nah, ini kurang menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena PowerPoint kita akan menjadi PowerPoint yang tidak bagus dan tidak menarik. Karena kurang cantik seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Akan jauh lebih baik jika Bapak Ibu menambahkan animasi dan menuliskannya dengan model yang berbeda. Misalkan, langkah yang pertama yang ingin saya tuliskan adalah saya ingin menuliskan judulnya di tengah-tengah sini. Nah, bagaimana? Saya akan mencari, nah ini yang ingin saya tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian. Saya mencari animasi. Misalkan, animasi matahari misalnya. Lagi tadi Bapak Ibu kalau ingin cari animasi, pilih yang GIF seperti ini, guys. Nah, pilih animasi GIF. Kemudian silakan seperti ini. Nah, dicari Bapak Ibu seperti apa yang ingin Bapak Ibu cari. Kalau kayak gini tidak bergerak, maka dia bukan animasi. Coba kita pencariannya. Oke.
Nah, ini cara mencari animasi Bapak Ibu. Kalau ada tulisan GIF seperti ini, nah ini, okay. Nah ini berarti dia bisa bergerak Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Tambahkan juga misalkan matahari transparan. Kalau Bapak Ibu ingin background-nya itu adalah background yang transparan. Silakan dicari sesuai dengan keinginan Bapak Ibu yang mana. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan kata kunci pencarian yang lain. Kalau sudah ketemu, silakan simpan gambar sebagai supaya tersimpan di laptop, kemudian simpan. Nah, kalau sudah tersimpan seperti itu, masuk lagi ke sini. Insert. Kemudian kita masukkan gambar seperti tadi Bapak Ibu. This device. Kemudian pilih gambar yang sudah kita download tadi. Oke, insert. Nah, gambar akan muncul di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Baik. Jadi nanti kalau di play dia akan bergerak seperti ini. Kemudian bagaimana memasukkan teks di sini? Caranya Bapak Ibu silakan insert lagi word art di sini. Nah, di sini. Misalkan tuliskan aja rumus jujur. Misalkan saya ingin menuliskan seperti itu. Tinggal dicocokkan Bapak Ibu. Misalkan ini kurang besar, saya besarkan dulu. Kemudian ini saya kecilkan agar pas di tengah-tengah ini. Nah, oke. Jadinya misalkan seperti ini. Bapak Ibu bisa juga merubah fontnya sama seperti tadi di sini, rubah fontnya. Oke. Kalau warnanya ingin dirubah silakan dirubah warnanya seperti ini. Tergantung keinginan Bapak Ibu sekalian. Jadi, tidak ada ketentuan yang mewajibkan harus seperti ini, harus seperti itu, dan sebagainya. Oke, ini pertama. Kemudian, kedua, misalkan saya ingin memberikan materi bahwa rumus jujur yang pertama itu adalah selalu berdoa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, misalkan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu tuliskan sendiri. Oke, saya tuliskan di sini iman kepada Allah. Nah, oke, misalkan saya taruh sini, saya kecilkan lagi. Nah, agar ini Bapak Ibu, saya tambahkan animasi di sini, gambar. Nah, bagaimana caranya? Caranya insert lagi di sini. Oke, picture. Nah, sekalian kita belajar bagaimana memasukkan picture Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah memasukkan mendownload gambar, kemudian memasukkan gambar dari device atau dari laptop. Sekarang bagaimana kalau dari stock image? Bisakah? Bisa Bapak Ibu caranya. Klik stock image ini. Oke, ditunggu. Nah, kemudian kita cari, misalkan saya tuliskan Allah. Oh, oke. Di sini tidak ada ternyata. Kalau tidak ada, maka kita cari pencarian yang lain. Kita cari online picture. Ya, di stok nggak ada, kita coba di online picture. Nah, ternyata di sini ada, Bapak Ibu. Oke, kita coba di sini. Allah, insert di sini. Oke, jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, misalkan saya tata di sini. Nah, sama caranya seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Misalkan. Oke. Rumus yang lain apa? Misalkan saya taruh di sini, Bapak Ibu. Nah, yang kedua. Bergaul dengan orang soleh, misalkan. Nah, tinggal ditaruh di sini, kita luruskan. Kemudian kita juga bisa menambahkan di sini gambar Bapak Ibu. Nah, di sini lagi online picture. Oke, tinggal kita cari di sini. Orang soleh misalkan seperti ini. Nah, silakan dicari Bapak Ibu. Kalau tidak ada di sini,
saya sarankan Bapak Ibu agar pencarian kita jauh lebih banyak lagi. Kenapa? Karena di sini terbatas, itu dibatasi search engine-nya adalah Bing. Jadi Bing. Biasanya kita akan cari di internet, di Google. Nah, kita buka lagi di sini. Kita buka lagi pencarian di sini. Orang soleh misalkan. Oke. Kita cari image. Bapak Ibu cari di sini. Nah, Bapak Ibu kita coba cari. Bisa kita tambahi. Kalau kita nggak ada menemukan gambar yang cocok, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini kata pencariannya. Misalkan kartun. Kalau ingin kartun anak soleh. Nah, muncul seperti ini. Oke, kita pilih misalkan. Kita pilih gambar yang ini. Oke, kalau sudah, simpan gambar sebagai, sama seperti tadi, simpan dulu ke laptop kita Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita masuk lagi ke PowerPoint kita, kemudian picture, this device, masukkan lagi. Oke, gambar yang kita download tadi. Bisa di-download yang ini. Oke, tadinya seperti ini. Nah, silakan ditata penempatannya. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah semua, Bapak Ibu, dianggap sudah cukup. Misalkan ada 4, kita taruh di sini dan di sini. Nah, maka selanjutnya, Bapak Ibu, kita lihat gambarnya. Gambar yang ini adalah gambar transparan. Sementara gambar yang ini adalah gambar yang tidak transparan. Nah, maka Bapak Ibu, saya sarankan agar merubah gambar yang ini menjadi gambar transparan. Kenapa? Karena nanti kalau kita menambahkan background video atau background gambar ke dalam halaman slide ini, maka ini akan sangat mengganggu. Kita coba nggih Bapak Ibu. Insert, misalkan dari device, sebagai contoh misalkan, nah, kita tambahkan ini sebagai background, sama seperti tadi. Nah, ini Bapak Ibu, kita rubah tulisannya. Ini juga kita rubah tulisannya menjadi putih. Nah, yang ini kita perhatikan bersama-sama. Yang ini kenapa kok hilang? Karena sama-sama hitam. Maka caranya silakan Bapak Ibu nanti masuk ke picture. Oke, klik picture. Kemudian kita rubah color-nya. Nah, misalkan color-nya kita rubah menjadi warna ini misalkan. Bisa seperti itu. Nah, sementara gambar yang ini Bapak Ibu, dia akan menjadi kotak seperti ini. Sangat kurang elegan sebenarnya. Bagaimana cara merubah gambar ini menjadi gambar yang tidak berbackground atau transparan? Caranya sangat mudah. Halo? Mohon dimatikan dulu nggih Bapak Ibu supaya tidak mengganggu kegiatan kita. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana membuang background ini menjadi transparan? Nah, caranya adalah klik pada gambar, kemudian klik picture format yang ini Bapak Ibu, klik picture format, kemudian remove background. Saya ulang, klik pada gambar, akan muncul tab baru picture format, kemudian remove background seperti ini. Klik remove background. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita perhatikan warna yang berubah menjadi apa ini ya? Warna pink ini akan menghilang. Saya klik di sini. Nah, dia akan menghilang seperti ini. Kalau ada bagian yang Bapak Ibu ingin pertahankan, caranya adalah klik picture, remove background. Nah, kemudian yang ini gambar punggung,
ingin kita tetapkan supaya tidak menghilang. Bagaimana caranya? Klik mark areas to keep yang ini. Klik. Kemudian silakan dicoreti, Bapak. Nah, gini. Maka dia tidak akan menghilang. Ini juga kayaknya menghilang. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi. Ini. Nah, ini. Oke, sampai semua. Ini wajahnya kayaknya pink juga, berarti akan hilang. Nah, seperti ini. Ini mulutnya. Oke. Kaki. Nah, kita harus teliti Bapak Ibu dalam merubah background ini. Nah, seperti ini. Oke. Kalau semuanya sudah dianggap tuntas, bersih, maka tinggal klik di luar. Nah, jadinya Tangan seperti di atas. Tangannya copot. Iya, Pak. Tangannya hilang. Nah, betul. Ini tangannya hilang, yang atas, Bapak Ibu. Maka kita kembalikan lagi, remove area yang ini. Kemudian keep area to keep. Tangannya yang ini kita coret. Nah, tangannya sudah muncul kembali. Kita coba. Oke. Dilihat lagi Bapak Ibu, adakah bagian yang harus kita pertahankan agar tidak hilang? Nah, ini kita perhatikan. Kalau memang sudah, berarti sudah cukup. Nah, seperti ini. Ini cara menambahkan teks, kemudian menambahkan animasi atau gambar tambahan ke dalam presentasi kita. Nah, ada cara lain Bapak Ibu yang insya Allah cara ini juga jauh lebih mudah untuk membuat sebuah gambar menjadi transparan seperti ini, yaitu menggunakan software online. Caranya bagaimana? Caranya silakan Bapak Ibu buka browser Bapak Ibu sekalian, kemudian ketikkan remove BG. Remove BG. Nah, seperti ini, remove background. Nah, remove background image yang kita gunakan. Silakan diklik seperti ini. Kita akan masuk ke halaman utama remove image background. Nah, di sini kita klik upload image. Oke. Kita pilih gambar yang akan kita hilangkan backgroundnya. Nah, misalkan yang ini sama seperti tadi. Kemudian buka. Maka otomatis dia akan diproses seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini hasilnya. Dia jauh lebih cepat dan lebih praktis daripada kita harus menghilangkan sendiri. Nah, kalau sudah cocok seperti ini, Bapak Ibu bisa mendownloadnya secara langsung. Klik download. Dia akan terdownload ke laptop kita. Kalau sudah oke, silakan Bapak Ibu masuk lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ini yang tadi. Klik insert picture this device, kemudian masuk ke dalam download. Nah, ini tadi halako remove background, kita insertkan. Oke. Nah, dia jadinya seperti ini. Jauh lebih cepat lagi. Dan hasilnya insya Allah jauh lebih rapi daripada kita menggunakan add-in dari PowerPoint ini. Silakan Bapak Ibu pelajari dan pilih sendiri cara mana yang cocok dan sesuai dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau langsung menggunakan PowerPoint silahkan, tidak ada halangan. Jika ingin menggunakan remove background juga kami persilahkan. Nah, ini cara untuk menambahkan gambar dan teks ke dalam materi kita. Baik. Kemudian apakah kita bisa menambahkan gambar video ke dalam materi? Nah, ini kalau tadi materinya kita isikan dengan gambar dan teks, selanjutnya kita coba untuk menambahkan video. Ya, Bapak Ibu. Nah, misalkan kita buat sebuah halaman baru. Nah, Bapak Ibu, video itu akan bisa langsung kita insertkan. Insert masuk ke sini. Tetapi alangkah lebih baiknya jika sebelum memasukkan video kita sediakan template-nya atau background-nya agar tampilan dari video yang kita buat itu menjadi jauh lebih bagus. Bagaimana caranya? Silakan cari dulu Bapak Ibu di internet. Oke, kalau sudah ada di laptop jauh lebih bagus lagi.
kalau sudah ada misalkan seperti ini, kita pilih, masukkan gambar. Saya kemarin punya gambar sebuah TV misalkan. Nah, ini misalkan TV ini akan saya gunakan sebagai background. Silakan klik insert seperti ini. Ini bukan promosi Bapak Ibu. Hanya sekedar contoh saja. Nah, misalkan saya carikan seperti ini karena backgroundnya putih. Saya tetapkan seperti ini. Supaya lebih bagus, saya tambahkan meja di bawahnya misalkan. Oke. Ntar saya carikan gambar meja. Nah, misalkan di meja ini. Oke. Nah, tinggal disesuaikan. Misalkan mejanya saya perbesar seperti ini. Kemudian ini saya kecilkan. Oke, ini saya jadikan belakang, background, send to back. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini jadinya jelek. Kenapa? Karena ada putih-putih yang akan mengganggu meja. Nah, kalau seperti itu kita hilangkan aja background yang seperti tadi. Caranya seperti itu Bapak Ibu. Kembali lagi kita ingat untuk remove background. Kita mark area supaya tidak hilang semua seperti ini. Nah, seperti ini. Jalannya, caranya sama seperti tadi Bapak Ibu. Oke, yang ini juga. Nah, ini. Nah, kalau ada yang putih dan ingin kita hilangkan, nanti kita pakai mark area to remove. Yang ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Semakin sabar Bapak Ibu menghilangkan ini, maka hasilnya akan jauh lebih bagus lagi. Nah, kalau sudah diklik. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu agak belonteng. Coba mark area to keep yang ini tadi saya klik. Oke. Ada putihnya. Nah, seperti ini. Oke, saya anggap misalkan sudah puas seperti ini. Oke. Selanjutnya, nah, kita akan memasukkan video kita ke dalam PowerPoint kita. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, itu, insert. Halo. Insert, kemudian media, video. Ya, Bapak Ibu. Nah, video bisa online video, bisa video on my PC. Tadi kita sudah belajar bagaimana memasukkan video on my PC. Sekarang kita akan belajar bagaimana memasukkan video online. Bagaimana caranya? Klik online video, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan diminta memasukkan video. Video apa yang akan Bapak Ibu masukkan di sini? Nah, caranya bagaimana? Yang diminta adalah URL, alamat tautan dari videonya. Nah, di mana kita bisa mendapatkan URL ini? Caranya adalah silakan Bapak Ibu buka dan cari video online yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan yang paling terkenal adalah YouTube. Supaya tidak melanggar hak cipta, Bapak Ibu hati-hati ketika mengambil video dari YouTube. Apalagi nanti jadinya akan Bapak Ibu YouTube-kan juga. Nah, maka jauh lebih bagus jika Bapak Ibu menggunakan video Bapak Ibu sendiri. Misalkan saya punya video misalkan seperti ini yang ada di yang video di SBO seperti ini. Nah, kalau sudah share videonya di sini Bapak Ibu share, ya. Share kemudian copy. Kalau sudah tercopy, Bapak Ibu buka kembali PowerPoint kita. Nah, kembali ke sini. Kemudian pastekan atau tempelkan alamatnya ke sini. Nah, masuk seperti ini Bapak Ibu, klik insert. Ditunggu sebentar sampai videonya masuk. Oke. Kalau sudah videonya masuk seperti ini Bapak Ibu, silakan disesuaikan panjang dan lebar dari videonya supaya sesuai dengan template yang sudah kita siapkan. Saya tarik seperti ini. Misalkan seperti itu.
Nah, maka tampilannya ketika saya play, oke, ketika saya play akan jadinya seperti ini. Bapak Ibu perlu diketahui, nah ini jadinya seperti ini, oke. Karena video ini, nah error. Nah kalau error kita periksa lagi. Karena video ini adalah video online, Bapak Ibu, maka video ini akan bisa kita setel nantinya jika kita online. Jika Bapak Ibu membuka presentasi dalam keadaan offline, maka video kita tidak akan bisa terputar dengan baik. Seperti itu, nggih Bapak Ibu. Caranya seperti ini. Oke, caranya seperti itu. Jadi, coba kita. Kelihatannya apa? Ya. Ada yang kurang di PowerPoint-nya Pak Sugeng ini, ada yang hilang update. Iya Pak. Tadi malam lancar-lancar saja kok Pak. Coba saya lagi video online, insert. Nah, coba. Error lagi Pak, itu kelihatannya ada di PowerPoint-nya Pak Sugeng masalahnya. Kayaknya. Hanya itu tadi saya nyoba pakai PowerPoint saya, bisa. Nah, itu Pak. Oke, intinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini enggak tahu kenapa. Ini harus di troubleshooting namanya Bapak Ibu. Troubleshooting itu mencari permasalahan. Kenapa kok tidak bisa jalan. Seperti itu. Nah, dan biasanya hal-hal seperti ini sering terjadi ketika kita membuat sebuah presentasi di lapangan. Maka kuncinya adalah jangan menyerah. Nggih, Pak Bambang. Nggih. Kalau menyerah ditutup, lepas ya sudah nggak selesai. Maka harus kita cari jalan keluarnya dengan cara mencari di troubleshooting dulu masalahnya apa, kemudian cari jalan keluarnya di internet. Insya Allah akan ketemu jalan keluarnya dan materi yang kita buat akan bisa selesai seperti itu. Baik, ini materi pertama yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, bagaimana mengelola teks, judul, kemudian teks materi, memasukkan gambar, kemudian memasukkan gambar bergerak, audio dan video. Nah, video ini. Mungkin itu dulu untuk pemanasan awal Pak Bambang. Mungkin ada pertanyaan, tanya jawab atau ada tambahan dari Pak Bambang, kami persilahkan. Pak, waktu sudah habis Pak. Oh gitu. Ya, Pak Sugeng, Pak Bambang, ya, tolong nanti materinya bisa dimasukkan di YouTube ya, biar kita bisa mempelajari. Ini direkam kok. Terima kasih Pak. Direkam ya, jangan khawatir, direkam. Ternyata tidak terasa Pak waktunya habis. Oh gitu. Iya, jam 3:30 sekarang sudah. Nah, sekarang saya tawarkan ke Bapak Ibu sebelum walaupun habis, tapi kalau Bapak Ibu masih pengen belajar, insya Allah kami berdua siap nemani. Tetapi kalau tidak pengen diperpanjang, akan kita akhiri ya Pak Sugeng ya. Betul, betul. Jadi ada dua solusi. Pak, sudah capek. Oh, sudah capek ya sudah. Jadi pertanyaannya nanti bisa disampaikan di grup WA ya. Ya. Itu ya. Ya. Nah, terima siap, kasih. Pak, siap. Terima kasih semuanya. Pak Sugeng ternyata memang waktu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan tanya jawab, sehingga mari kita akhiri kegiatan Zoom kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Buat yang lain bisa berdoa menurut agamanya masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami berdua minta maaf jika ada kurang lebihnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.